Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah saya sekarang berada di kantor Bupati Bulukumba. Dan saya sekarang sudah bersama dengan Pak Bupati Bulukumba yang keren gitu. Sangat luar biasa. Tadi teman-teman masuk sini, emang ini Bupati. Karena kalau di mana-mana kantor Bupati kelihatannya harus bergantung sini nih. Apa namanya itu? Uniformnya itu bergantung sama semua. Teman-teman, kita akan berbicara berkaitan dengan soal isu pendidikan di Kabupaten Bulukumba gitu ya. Kebetulan saya orang Bulukumba dan saya pernah mengaplikasi berkaitan dengan soal pendidikan di Bulukumba yang sebenarnya agak jomblang. Bulukumba adalah salah satu kabupaten yang mensuplai guru besar terbanyak di Sulsel, tapi juga mensuplai angka putus sekolah. Jadi agak jomblang sekali. Ada banyak profesor, tapi kemudian juga banyak yang berhenti gitu ya. Ini apa sebenarnya kita akan bicara sama Pak Bupati berkaitan dengan ini, karena ternyata saya dengar tadi ada soal beasiswa itu gimana itu? Iya. Kalau saya punya apalagi punya program itu untuk generasi emas gitu ya. Generasi emas ya. Itu kalau ini dilakukan ya, mulai dari SD, SMP, SMA kita edukasi dia untuk lebih maksimal, saya yakin generasinya kita ke depan sudah ada arah, sudah ada bentuk gitu. Nah kalau nanti ya baru kita cari yang mana ya ada bentuknya untuk ditempatkan pada profesional dan profesional pada saat ini sulit barangkali. Tapi kalau kita edukasi dari sejak dini, sama sekarang juga. Pada saat saya terakhir ini ada yang punya betul-betul kompetensi ya, tapi tidak punya job, tidak pernah diberi kesempatan sama sekali, nggak pernah sekali. Itu dia masa saya dari lulusan Malaysia. Saya kira itu, saya pikir ini sangat. Jadi kemarin itu saya minta untuk semua yang punya apalagi kompetensi pendidikan seperti apa itu, yang ada 3 level, hijau ya, kuning, merah gitu ya. Hijau semua saya ini ber-OPD saya panggil seperti, dan hampir sudah apalagi sebagian besar sudah saya ini yang untuk di lurah camat murni by kompetensi. Tidak ada karena kemarin pemilih saya juga banyak keluarga sini, tapi bagaimana profesional, sebagaimana saya menilai job ya, betul-betul harus saya buatkan supaya saya sendiri tidak capek nanti harus bagaimana, dan mereka saya tempatkan pada kemampuan yang apa yang dia punya kompetensinya. Dengan terakhir fit itu betul-betul mereka saya bisa lihat ada yang juga punya pendidikan yang cukup, tapi hanya 1-2 orang yang tidak punya cukup untuk bisa menjadi apalagi mungkin jadi leader atau mungkin jadi sekretari atau mungkin menjadi kadif. Hanya bisa jadi bawahan, karena dia sendiri nggak bisa jadi seorang kadif apalagi sekretari itu harus camat, harus ada punya kompetensi yang tentunya bisa membawahi gitu. Tapi kalau tidak kalau ini nggak akan mungkin bisa. Kalau hanya main sendiri, tidak apalagi kolaborasi bisa dalam tim ya, teamwork nggak akan bisa ini bekerja, ini harus dengan teamwork ya. Sorry, tadi menyebut istilah generasi emas itu akronim atau? Saya kira generasi emas ini tidak bilang seperti bagaimana, jadi berdasarkan dia apalagi dari SMP, SD itu dia ranking seperti apa, dan kita nanti ada pembelajaran nanti psikologisnya seperti apa, dan kita didik sejak bentuk sejak dari SD, SMP, dan ada nanti yang tidak belajar, nanti saya akan belajar tentang psikologis. Jadi memetakan itu anak-anak itu sejak SD, SMP untuk dia bisa, ini diarahnya bisa jadi spesialis sebagai dokter atau lawyer gitu seperti itu. Jadi ada bakatnya dia sebagai pengusaha, karena kalau kita ya kerak-karakan dia untuk jadi dokter atau untuk menjadi apalagi lawyer, sementara dia nggak punya mindset ke sana gitu, pemikiran itu sulit untuk bisa capai apa harapkan itu anak itu bisa potensinya kita maksimalkan. Tapi kalau sejak ini kita bisa dulu, kamu bisanya jadi apalagi pengusahanya, jangan dipaksa dia jadi
orang profesional, nggak bisa, gitu loh. Karena setiap anak itu beda karakter, mendeteksi sejak awal ya. Kalau ini dilakukan dan seperti di luar juga begitu, ya sudah ada sejak awal. Dan ini kita di sini potensinya masyarakat Bulukumba 400.000 sekian orang. Harusnya kita deteksi ini siapa yang bisa dan bagaimana mengedukasi mereka sejak ini anak-anak didik kita. Nah, banyak putus sekolah bukan karena tidak ada biaya dari sekolah dari orang tua, bukan. Banyak di sini nggak benar. Orang yang cerdas hebat, profesor, doktor orang Bulukumba. Tapi apakah dia bisa memberikan edukasi, memberikan ilmunya kepada anak-anak kita di Bulukumba? Ya, membagikan akan apa kiat yang harus diberikan untuk bisa mengangkat ini Bulukumba ke depan lebih baik. Harus ada itu seperti itu. Nah, super ini. Jadi ini dari channel Tren Pemuda. Kalau saya di channel Stop Demokrasi ya, ini luar biasa nih. Terakhir, Pak Bupati, ini sebenarnya kalau soal saya tidak tahu ya, apakah itu nanti akan menggunakan, kan sebenarnya ada istilahnya BOS, ada BOSDA gitu ya, tambahan dari ini. Ada beberapa daerah sebenarnya menggunakan istilah BOSDA, tambahan belanja operasional sekolah dari APBD ini. Iya. Ada Kabupaten Malang, ada Kota Malang, ada Kota Bogor. Kebetulan saya memiliki dengan Kabupaten Bima gitu ya. Nah, apakah model itu atau ada model, kebetulan kami juga pernah mendampingi misalnya Minahasa Utara dengan Wakatobi itu dari awal mendeteksi siapa yang mau lanjut ke sekolah A misalnya kuliah di tempat A atau di B itu dijamin oleh APBD. Tapi nanti akan kembali mengabdi. Nah, apakah model itu juga salah satunya. Jadi ada kita sekolahkan, kita sekolah apalagi di profesional misalnya apalagi di perhubungan, dia harus buat appointment untuk balik sini. Harus ada agreement sama dengan stand. Kalau ini keluar berarti harus balik. Kalau nggak balik ya ada sanksi melekat. Seperti itu supaya bisa ini ada feedbacknya sama pemerintah daerah. Jangan nanti ini untuk ini pemerintah daerah APBD biayai sementara nanti kamu lihatin nggak mau balik. Nah, kita sedikit orang Indonesia, saya ketemu di Jerman, saya ketemu orang di mana, mereka malas gitu loh. Nggak mau balik. Yang dapat APBD. Iya. Sementara yang biayai kan pemerintah yang bayar. Nah, tapi kembali lagi, apa yang membuat seperti itu? Di Indonesia cuma dibayar 15 juta, di sana dibayar 100 juta. Ya, karena mereka itu ya dibutuhkan di sana dengan ilmunya, ya enggak? Disesuaikan, dihargai. Kita enggak. Ya, sama di Australia berapa banyak orang teman-teman saya di sana, kenapa nggak mau dengan campaign itu Indonesia? Ya, sama Indonesia nggak mau campaign. Berapa mau bayar Indonesia? Berapa pemerintah Indonesia mau bayar? Ya, hanya seperti itu. Saya di sini kosnya seperti ini, hidupnya saya ini. Jadi dia nggak mau pikir balik gitu loh. Nah, itu tentunya ya apalagi menjadi pertimbangan nanti harus kita lakukan pemerintah untuk ke depan, sehingga ya disiplin ilmu yang dia punya ya tentunya harus sesuaikan salary-nya tentunya. Ini yang salah. Ya, ini yang salah. Kerjanya banyak, makanya kurang. Tidak bisa menghargai kapasitinya. Iya. Terakhir sekali lagi, terakhir lagi. Boleh tanya aja, nggak apa-apa. Masih ada waktu. Boleh tanya. Ini soalnya baru ketemu lagi. Nggak apa-apa. Oh, sorry. Saya sebenarnya 2 minggu lalu ke Kajang. Iya. Ya, sempat ke Kajang, kita ketemu keluarga. Iya. Nah, tapi terlepas itu kita sebenarnya ada grup Tokonjo kan. Iya. Dan satu aspirasi itu kan sebenarnya dari dulu adalah gimana bisa kemudian muatan lokal di sekolah SD, SMP misalnya masuk, karena itu juga perintah dari keputusan Menteri Pendidikan kan. Ada peluang untuk kemudian misalnya memasukkan sebagai muatan lokal bahasa Konjo itu kan selama ini kan hanya bahasa Bugis, bahasa di kurikulum. Ya. Di khusus untuk Bulukumba. Ya. Ada dorong kira-kira. Saya kira itu harus ya. Karena untuk melestarikan, saya punya dengan apalagi misalnya kearifan lokal itu harus itu ada. Ya. Kenapa? Kita orang Bulukumba, orang Kajang sendiri, ketemu di Jakarta udah nggak tahu, malah melogat udah. Bahasa tanya sana nggak tahu lagi, ya. Tapi kalau saya apapun dia ngomong, dia orang di Kajang di sini, apapun dia ngomong Bugis saya mengerti, saya tahu.
Kurangi dikit Iya, ya. iya kurangi. Itu. Saya tahu. Nah, mereka pada Padahal saat lawan dengar, saya 38 tahun saya tidak di Bulukumba. Iya, Ya, iya. saya hanya datang paling setahun, saya paling 5 hari. Iya, H+3, H+2. Saya udah nggak ada di sini lagi. Iya, iya. Gitu loh. Saya tahu. Gitu. Nah, bagaimana ini barang bisa dijadikan satu yang dijadikan kajian itu, saya sangat senang ya. Saya sangat betul bagaimana apalagi konsep mau pikirkan ke sana bagaimana naturalnya sana dipertahankan. Apa yang harus pemerintah punya kebijakan untuk bisa ini Kajang ini ada tanah toa bisa dipertahankan. Ya. Ada bagaimana carikan solusi dia punya kemampuan ekonomi di wilayah tanah adat itu. Orang yang ada di dalamnya ya pasti gerah mau merokok, makannya mau bergizi. Tapi kalau cuma tanamannya pohon bambu, apa yang ada takut ya sapinya hanya 2-3 ekor untuk hidupi dia punya, dan sementara anaknya juga gerah dan kehidupan luar juga sudah tahu mau sekolah ya mau beli Android dan macam-macam. Saya kira ini yang membuat dia akan keluar gerah di kawasan itu untuk dia cari duit. Tentunya bagaimana ya, naturalnya nanti pelan akan terkikis. Potensi di sana lahan 300 hektar harus kita maksimalkan untuk membuat masyarakatnya sana di tanah adat untuk bisa hidupnya ke depan lebih baik. Seperti diberikan bagi tanaman bibit unggul, ya dia punya nilai ekonomi karena itu tidak mengganggu akan dia punya adatnya dengan naturalnya di sana, hanya menanam sekali dengan pakai manual. Buahnya bisa dipetik, dia suruh buah keluar dan jual, ya enggak? Sekalipun duit yang ngerti jual gunakan duit dolar pun ya iya, gitu loh. Nah, ini harus dilakukan, dimaksimalkan lahan itu tanah adat situ untuk mereka nanti ya tidak gerah di dalam ya, sekalipun anaknya keluarganya ya kepingin mau sekolah, kepingin bagaimana juga sebagaimana ada yang luar gitu ya. Dan ini yang bisa mempertahankan. Tapi kalau tidak ya saya yakin 20 tahun, 10 tahun, semakin 1 tahun kemudian hilang ini. Karena kenapa? Terkikis oleh zaman dan ekonomi dengan teknologi. Ya. Nah, di Indonesia namanya Baduy, Dayak, macam-macam apa yang saya tahu, ya. Ini sudah natural dan saya sendiri lihat saya masih natural asli. Nah, ini tentu masuk salah satunya ya harus dipertahankan. Tanggung jawab kita untuk menjaga. Tanggung jawabnya kita untuk menjaga. Ini di daerah sana karena betul-betul ya sangat-sangat tradisional. Ya. Kalau istilahnya itu teman-teman semua adalah bagaimana membuat orang adat itu sejahtera dengan kelestarian adatnya. Ya. Jadi bukan karena dia orang adat dianggap dia kumuh, dia miskin gitu ya. Tapi sebenarnya adalah orang adat itu bagaimana membuat dia menjadi lebih kaya karena menghargai adatnya. Ada satu contoh sebenarnya masyarakat adat yang cukup kaya dan menjadi pensuplai pangan di Indonesia, yaitu adalah Cipta Gelar. Jadi mereka adalah salah satu yang sebenarnya bagian dari adat suku Baduy dengan Uruk gitu ya. Itu ada Cipta Gelar dan itu berhasil. Sekiranya memang menarik tadi ide gitu ya. Tadi kita kembali tadi soal konsepsi gimana kemudian bisa melestarikan budaya-budaya ini, mencoba mensosialisasikan di masyarakat. Misalnya pasang nari Kajang gitu ya. Kemarin juga ada ide misalnya tulisan-tulisan pasang nari Kajang itu di campaign ada apa ya kayak tulisan moto di ruangan-ruangan gitu ya. Ini dan budaya. Termasuk tadi itu kunci memasukkan sebagai muatan lokal itu gimana progres kira-kira ke depannya bisa kita cek? Di setiap apapun juga kalau kita lakukan itu Kajang apalagi naturalnya itu kita coba lakukan semasuk itu. Kalau Kajang punya ada tari apa namanya pasapu tari apa ada macam lagi. Semalam ada di acara duta wisata itu, waduh sampai saya suruh larang perempuan dan saya kasih rezeki sedikit dan saya ajarin nanti ya. Ini kalau di luar ya, di Korea ya, di China semua di hotel di pintu ada gimana di tempat-tempat wisata begitu dia terus main. Dan ini dia lakukan pemerintahnya ya, ini terus. Jadi Kajang itu terkenal di mana-mana. Di pintu masuk Kajang itu harus terus gitu. Harus terus. Dan di airport di Hasanuddin itu harus ada. Itu ya seperti itu. Itu. Nah, kalau itu terus dilakukan dan pemerintah Bulukumba ya,
Iya harusnya dinas kebudayaan apalagi pariwisata harus lakukan tindakan kebudayaan untuk bisa terus ada yang seperti itu tanpa sabuknya, padupanya macam-macam itu dan pakaian adatnya ya. Nah ini pakaian adatnya kan susah juga. Nah harusnya ya di tempat ini insya Allah dan saya sudah ini dengan kontainer untuk di sana untuk apalagi pakaian pasakunya, sarungnya apa semua karena kadang-kadang ke sana nggak bawa pakaian hitam. Ya. Mau masuk ke dalam nggak bisa karena ada pakaian hitam, orangnya dijual di sana harus gimana tuh. Nah ini yang belum, insya Allah nanti pada segi perubahan saya sudah. Mau ke Kajang? Ya. Iya, second itu. Dan ini betul-betul rasa gini. Bagaimana Kajang ini di mana-mana di Bibira juga ada dia punya souvenir seperti itu. Di Pontan juga begitu ambil souvenirnya juga. Dan bagaimana Kajang dan bagaimana apalagi produknya seperti balai nasunya juga sama. Jadi ada freezer, ada apa semua, ada kemas ini, ada oleh-oleh seperti itu Kajang. Banyak lagi bisa dilakukan Kajang. Dan banyak kerajinan yang di sana bisa terus ditampilkan Kajang, ada tulisannya Kajang, ada ciri khasnya Kajang. Bahasa Konjo. Iya, bahasa Konjonya. Nah, ini tidak ada pengrajin di Tanah Peru. Saya bilang, wah, nah ada Bulukumbanya gitu. Nanti kita ada gimana? Cuman provinsi suka pesan. Justru provinsi saya dengar lebih concern bantu dia. Kita Bulukumba nggak pernah. Nah, ini yang mungkin yang ke depannya harus kita jadi perhatian lebih besar lagi. Ya. Oke. Makasih teman-teman semua, alhamdulillah terima kasih Pak Bupati, di luar biasa ya obrolan singkat kita tapi sangat penuh makna dan yang penting adalah sangat progres karena saya terus bangga gitu ya karena ini adalah perjuangan yang sebenarnya berkaitan dengan soal terutama soal bahasa, agenda bagaimana memperjuangkan Kajang, melestarikan Kajang, membuat masyarakat Kajang sejahtera tapi menjaga adat istiadatnya dan mengkampanyekan keluar gitu ya. Satu bahasa tadi yang paling menarik adalah Kajang itu begitu kita turun di bandara, turun dari pesawat, keluar dari bandara atau mau naik ke pesawat di bandara sebelum nanti kita akan melihat pakaian hitam putih gitu ya. Kalau Amato bilang hitam itu adalah lambang ketegasan, kedisiplinan orang Bulukumba, konsistensi, dan putih itu adalah bagian dari sikap kejujuran. Makanya disebut talan si Papua, maju si Parampe, gunting si Pabasa, sehingga sekata gitu ya. Itu pasangan Kajang. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.